Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa membekali kita dalam ibadah Natal 26 Desember hari ini tertulis di Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Natal hari ini, firman Tuhan berbicara tentang kasih-Nya yang begitu besar, bahwa apa yang kita rasakan, bahwa perayaan Natal ini mengajarkan kita untuk mensyukuri kasih Tuhan. Bahkan kalimat yang mungkin sering kita dengar adalah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Tetapi kasih dan sukacita ini tidak boleh hanya terjadi pada hari ini saja. Ketika firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita atau mengasihi, tentu kasih itu tidak boleh hanya sekarang, tetapi harus berkelanjutan. Dan kasih inilah yang mendorong kita melakukan pelayanan kasih ataupun menolong seseorang, memberikan bingkisan karena sukacita kita pada hari Natal. Dalam Yeremia dikatakan juga, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Tentu kasih Tuhan itu tidak hanya terjadi pada zaman dahulu kala, tidak hanya pada zaman sekarang, tetapi selama-lamanya, karena memang sifat Tuhan itu adalah pengasih atau maha pengasih. Kalau misalnya tanggal 22 kemarin kita merayakan Hari Ibu, itu adalah perayaan yang positif. Tetapi tidak ada gunanya jika kita mengatakan pada hari itu, selamat Hari Ibu, aku mengasihimu Ibu, aku menyayangimu. Tetapi di luar tanggal itu kita jauh berbeda.
tanggal 22 hanya untuk mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk mengasihi orang yang sangat berjasa untuk hidup kita. Demikian juga perayaan Natal ini mengajarkan kita betapa pentingnya bersyukur, mengasihi, berterima kasih atas Tuhan yang penuh belas kasihan. Apa yang terjadi kepada kita di hari-hari yang lalu, apa yang terjadi pada bangsa Israel, karena di ayat 14 diawali dengan peristiwa Musa. Perjalanan mereka pada masa Musa di padang gurun, air pahit menjadi manis, pohon kurma 70 pohon kurma, 12 mata air pahit menjadi manis. Semua ini hanya karena pertolongan Tuhan. Tetapi mungkin manusia menginginkan belas kasihan, tetapi keinginan itu hendaknya Tuhan memberikan belas kasihan itu langsung kepada kita. Ternyata kasih Tuhan itu tidak seperti memberikan nasi ke mulut seorang bayi, di mana bayi itu hanya tinggal menelan atau tinggal makan. Tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang mendidik, seperti seorang anak yang meminta uang kepada orang tuanya. Orang tua akan memiliki dua pilihan, memberikan uang atau memberikan solusi bagaimana supaya dia memperoleh uang. Ketika seorang anak meminta ikan, apakah orang tua memberikan pancing atau memberikan ikan? Itu sama-sama kasih. Tetapi ada kasih yang mendidik, ada kasih yang menyelamatkan, ada juga kasih yang memanjakan. Bukan tidak bisa Tuhan memberikan makanan yang jauh lebih enak dari sekedar manna burung puyuh. Bukan tidak bisa Tuhan memberikan mujizat yang jauh lebih besar dibandingkan mengubah air pahit menjadi manis. Tetapi di balik kasih Tuhan ini ada tujuan yang jauh lebih besar, agar manusia itu selamat. Agar manusia itu terdidik untuk hidup, bukan menjadi manja. Jika di kalimat atau di 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular pada padang gurun. Kita mengingat kembali kisah ular tudung api, ular tembaga. Di mana ketika bangsa itu semakin bersungut-sungut, Tuhan menghukum mereka sehingga ular tudung api mematok mereka dan mati. Tetapi karena mereka meminta pertolongan, meminta pengampunan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan ular tembaga. Tetapi Tuhan hanya mendirikan, tidak memberikan keselamatan langsung kepada bangsa Israel. Artinya hanya mereka yang melihat ular tembaga itulah yang selamat. Hanya mereka yang mengarahkan pandangan matanya lah ke ular tembaga itu yang selamat. Dan bagi mereka yang tidak mau melihat, tentunya keselamatan tidak datang. Apa salahnya jika Tuhan langsung menyelamatkan mereka satu persatu? Apa salahnya jika Tuhan langsung memberikan kesembuhan kepada mereka? Tetapi Tuhan memberikan keselamatan kepada bangsa itu. Tetapi bangsa itu tidak hanya tinggal diam. Tuhan memberikan kasih yang menyelamatkan. Tuhan memberikan solusi yang menyelamatkan. Demikianlah kelahiran Yesus itu kita lihat sebagai kasih Tuhan yang besar. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi Yesus tidak menyelamatkan secara langsung semua orang. Tetapi keselamatan hanya bagi mereka yang mau menerima Yesus, yang mau menjadikan Yesus jalan keselamatan. Ketika Yesus hadir, Yesus mengajarkan kita tentang kebenaran. Berbahagialah orang yang mau mendengar. Berbahagialah orang yang mau menghidupi firman Tuhan. Berbahagialah mau bersyukur menyambut Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, ternyata kehadiran Yesus hanya untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Wajar ketika Yesus datang, orang-orang menolak. Yesus mundur. Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak mengutuk mereka. Yesus tidak
menghukum, memberikan penyakit kepada mereka. Seperti Tuhan menghukum bangsa itu. Tetapi Yesus hanya bertujuan menyelamatkan. Demikianlah apa yang dilakukan manusia kepada Yesus. Semuanya murni hanya untuk keselamatan manusia, keselamatan ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat kasih Tuhan itu adalah kasih yang mendewasakan, bagaimana dengan kita? Kita tidak boleh melihat keselamatan itu seperti menerima makanan dan memasukkannya ke mulut. Tetapi keselamatan itu ada di depan kita. Keselamatan itu ada di hadapan kita. Mari kita ambil, mari kita ikuti. Ayat 19 sampai ayat 21 adalah kunci ataupun apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan manusia. Dikatakan di sini bahwa terang itu sudah ada. Jalan itu ada di depan mata kita. Tetapi entah mengapa manusia lebih memilih kegelapan itu karena sifat-sifatnya tadi. Wajar. Karena apa? Ketika manusia yang melakukan kebenaran, maka dia akan sangat senang jika ada yang menuntun dia terhadap kebenaran itu. Jika manusia ingin pintar, maka manusia akan senang jika ada orang yang mendidik dia akan semakin pintar. Tetapi sebaliknya, mengapa orang jahat lebih memilih kegelapan? Karena terang akan membuat kejahatan mereka semakin nyata. Karena terang akan membuat sifat-sifat mereka semakin terbuka. Sehingga mereka tidak mau akan hal itu, sehingga memilih kegelapan tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan memang ada konsekuensinya. Mengikut Tuhan memang harus melepaskan semua yang kita miliki, menanggalkan semua kejahatan. Mungkin ada yang mengatakan, aku malu ke gereja. Nanti orang-orang akan melihat aku, melihat sifatku. Aku malu bertobat. Nanti orang-orang akan melihat asliku bagaimana. Aku malu jika aku harus datang kepada Tuhan karena aku harus terbuka. Aku harus mengakui kesalahanku. Aku harus jujur kepada Tuhan. Tetapi, apakah ini sebuah masalah besar jika kita harus mengakui kesalahan kita kepada Tuhan? Apakah ini sebuah kesalahan besar atau malu yang sangat atau aib yang sangat besar jika kita terbuka kepada Tuhan? Dalam Filipi 3 ayat 8 dikatakan, segala sesuatu kuanggap sampah karena mengikut Tuhan jauh lebih mulia. Paulus mengatakan hal-hal yang baik itu pun dia anggap sampah. Apalagi hanya masalah atau kesalahan masa lalu. Inilah yang membuat manusia sulit untuk mengikuti terang itu. Karena dia takut sifat-sifatnya harus terbuka. Bapak Ibu saudara terkasih. Memang melalui ayat 19 sampai 21 ini. Tuhan menginginkan manusia itu memiliki satu Tuhan. Tidak ada dua Tuhan dalam kehidupan manusia. Dia percaya kepada Tuhan dan percaya kepada yang lain. Dia mengikut Tuhan tetapi menyimpan kelakuannya. Tidak seperti itu. Berani mengikut Tuhan, maka tinggalkan hal yang lain. Demikianlah kasih itu, kasih yang menyelamatkan. Tuhan mendidik kita, mempersiapkan kita melalui firman-Nya. Melalui ibadah Natal hari ini, kita sangat bersyukur. Semua adalah pertolongan Tuhan kepada kita. Semua penyertaan Tuhan. Marilah kita betul-betul bersyukur, menerima, melihat jalan keselamatan, menggapai jalan keselamatan yang ada di depan kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati, menyertai kami Tuhan. Engkau hadir dengan kasih-Mu yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Biarlah kiranya Tuhan kami tetap bersyukur untuk segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat terang itu Tuhan. Kami sudah melihat jalan keselamatan itu Tuhan. Berkati kami agar kami mampu mengikutinya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.